72 jam, Israel hantam 6 negara sekaligus, dunia timur tengah memanas. Hanya dalam 3 hari terakhir, Israel melancarkan gelombang serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Palestina, Lebanon, Suriah, Tunisia, Qatar, hingga Yaman menjadi target gempuran yang disebut-sebut sebagai operasi terbesar lintas batas dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada hari Selasa, ketika jet tempur Israel menghantam kompleks kepemimpinan Hamas di ibu kota Qatar, Doha. Serangan udara itu dilakukan di tengah pertemuan internal Hamas yang sedang membahas proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Ledakan dahsyat menewaskan 6 orang, termasuk putra pemimpin senior Hamas Khalil Al-Hayya, seorang direktur kantor, 3 pengawal pribadi, serta seorang petugas keamanan Qatar. Meski demikian, para pimpinan utama Hamas dilaporkan selamat. Aksi di Qatar tersebut bukanlah serangan tunggal. Dalam rentang 72 jam, Israel mengeksekusi serangan di 6 negara berbeda. Langkah ini sekaligus memperluas cakupan operasi militernya yang sejak awal tahun sudah menargetkan 7 negara. Di jalur Gaza, serangan udara Israel semakin intensif. Sejak hari Senin, sedikitnya 150 warga Palestina tewas dan lebih dari 540 orang lainnya luka-luka. Pada hari pertama, 67 korban meninggal dunia, termasuk 2 anak-anak yang kehilangan nyawa akibat kelaparan. Rumah sakit di Gaza juga kewalahan dengan lebih dari 320 pasien luka-luka. Hari berikutnya, jumlah korban bertambah 83 orang meninggal dan 223 orang lainnya terluka. Israel melancarkan serangan ke gedung-gedung tinggi dan fasilitas publik, menghancurkan infrastruktur vital, serta memaksa ribuan warga mengungsi tanpa tahu harus berlindung di mana. Sejak perang Israel-Hamas meletus pada bulan Oktober 2023, korban jiwa di Gaza telah mencapai lebih dari 64.656 orang, termasuk 404 jiwa akibat kelaparan. Ribuan lainnya masih tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur. Meski ada perjanjian gencatan senjata sejak bulan November lalu, Israel tetap melancarkan serangan udara di Lebanon. Pada hari Senin siang, jet tempur Israel mengebom distrik Bekaa dan Harmal di Lebanon Timur, menewaskan sedikitnya 5 orang. Militer Israel mengklaim serangan tersebut ditujukan ke depot senjata Hizbullah. Namun, hingga kini klaim itu belum bisa diverifikasi. Serangan ini juga melanggar kesepakatan penarikan pasukan dan semakin mempertegang situasi di perbatasan. Sehari setelahnya, pesawat tak berawak Israel kembali menyerang desa Barja, sekitar 30 km dari Beirut. Seorang anggota Hizbullah dilaporkan terluka. Tak hanya Lebanon, Suriah kembali menjadi sasaran. Senin malam, jet Israel menyerang pangkalan udara di Homs serta barak militer dekat Latakia. Ledakan keras terdengar hingga ke permukiman warga. Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam keras serangan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan sekaligus ancaman bagi stabilitas regional. Observatorium Suriah untuk HAM mencatat, sejak awal tahun Israel sudah melancarkan hampir 100 kali serangan, menewaskan sedikitnya 61 orang dan menghancurkan lebih dari 130 lokasi strategis. Di Tunisia, serangan menargetkan kapal dalam misi solidaritas untuk Gaza. Kapal Family Boat milik Global Sumud Flotilla yang berlabuh di Sidi Bou Said diserang drone pada Senin malam. Kebakaran sempat melahap dek kapal, namun berhasil dipadamkan tanpa korban jiwa. Keesokan harinya, serangan kedua kembali terjadi terhadap kapal Alma berbendera Inggris. Insiden ini semakin memperkuat tuduhan bahwa Israel berusaha menghentikan upaya internasional menantang blokade Gaza. Qatar yang selama ini dikenal sebagai mediator konflik justru menjadi target. Serangan di distrik West Bay Lagoon, Doha, menimbulkan kepanikan. Kawasan tersebut dihuni diplomat asing, sekolah internasional, hingga pusat komersial. Ironisnya, Hamas berada di Doha atas permintaan Amerika Serikat, yang juga memiliki markas militer utama di Qatar hanya 35 km dari lokasi serangan. Israel juga menargetkan Yaman. Pada hari Rabu, Bandara Internasional Sanaa dibombardir, menjadikannya serangan kedua dalam sebulan terakhir. Pada bulan Agustus lalu, serangan serupa menewaskan Perdana Menteri Houthi Ahmed Al-Rahawi bersama sejumlah pejabat senior. Langkah Israel menyerang 6 negara hanya dalam 3 hari dinilai sebagai sinyal jelas bahwa konflik di Gaza kini telah menjalar menjadi perang regional dengan dampak yang jauh lebih luas.